Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin Abil Qasimil Amin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasirul haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla au azlima au uzlama au ajhala au yujhala alayya. Rabbi zidni ilma wa wasi'li fi rizqi wa barik li fima razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadik wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya katsiran nawal ya hasanal fi'al ya qa'iman bila zawal ya mubdi'an bila mithal falakal hamdu walakal minnatu walakal syarafu ala kulli hal. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Melanjutkan kajian kitab Bidayatul Hidayah karangan Imam Al-Ghazali. Sekarang kita masuk bahasan adab tidur. Sebetulnya malam ini biasanya malam Sabtu di rumah Mbak Febi, Kang Luki, kita biasanya mengkaji kitab Mafahim Najibat Fusohha. Dan kitab Mafahim itu termasuk kitab keras karena dalil-dalil hujah-hujah, isinya hujah, isinya dalil, isinya argumen. Butuh sedikit memeras otak untuk mencernanya. Dan terbukti kerasnya kita Mafahim Najibat Fusohha membuat orang kada kaburnya. Enggak ada kaburnya. Insya Allah kita kali ini akan bahas tentang adab. Langsung saja kita bacakan apa yang dituliskan oleh Imam Al-Ghazali. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa adab man nafa'a bihi wa bi'ulumihi fid darain. Qala adabun naum. Adabun naumi, adab tidur. Tadi sudah saya katakan bahwasannya kita sudah mengkaji kitab Bidayatul Hidayah dari mulai awal bangun tidur, adabnya apa saja yang dikerjakan ketika mulai bangun tidur, sampai tadi sore kita membahas yang dikerjakan sebelum tidur. Sudah tadi ya. Sekarang tidurnya yang kita bahas. Yang kita bahas adalah sekarang tidurnya. Siap tidur? Adabun naum, adab tidur. Ternyata tidur ada adabnya, ada tata caranya. Tentu saya katakan juga bahwasanya tidur itu secara hukum asalnya adalah mubah, artinya mubah, tidak berpahala apabila dikerjakan dan tidak mendosa apabila ditinggalkan. Namun tidur itu sendiri bisa mendatangkan manfaat tergantung dari niatnya. Sebab dikatakan biniyatin sholihatin kan qalibul adah ibadah, dengan niat yang baik, dengan niat yang soleh, maka dapat merubah adat kebiasaan menjadi bernilai ibadah. Faiza aratan naum, apabila kau hendak tidur. Kecilkan sedikit mungkin. Apabila kau hendak tidur, apa yang dikerjakan?
Fabsud firosyaka mustaqbilal qiblah. Maka hamparkan kasur mustaqbilal qiblah, menghadap kiblat. Mana kiblat? Sana. Ini kasurnya misalkan. Sudah, berarti posisinya seperti ini. Ya. Kiblatnya sana kan ya. Kalau mau tidur, gelar dulu kasurnya. Gelar kasurnya menghadap ke arah kiblat. Wanam ala yaminika, dan tidur dengan sisi kanan. Tidur dengan sisi kanan menghadap kiblat. Kama yutja'ul mayyitu filahdihi, sebagaimana mayit diletakkan di liang lahat. Antum bagaimana mayit di liang lahat diletakkan? Pernah lihat? Pernah lihat nggak? Pernah lihat? Seperti itulah kira-kira. Seperti itu kira-kira. Jadi tubuh kita menghadap ke arah kiblat, miring ke sebelah kanan. Wa'lam anna nauma mislul maut, ketahuilah bahwasanya tidur itu adalah saudaranya mati. Tidur adalah saudaranya mati. Tidur itu seperti mati. Wal yaqazata mislul ba'thi, dan bangun dari tidur itu seperti orang dibangkitkan dari kematian. Tiba-tiba bangun. Alhamdulillah masih hidup. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillahilladzi, segala puji bagi Allah, zat yang telah ahyana, menghidupkan kami, ba'dama, setelah amatana, mematikan kami. Berarti tidur itu adalah mati. Kalau ditanya sudah pernah mati, sering. Ya, bahkan lagi ngaji sering mati. Imam Al-Ghazali mengatakan anan nauma mislul mauti, tidur itu seperti mati. Wal yaqadzata mislul ba'sti, dan bangun dari tidur itu seperti dibangkitkan dari kubur. Wala Allah Ta'ala, dan mungkin saja Allah Subhanahu wa taala yaqbidu ruhaka fi lailatika, mencabut rohmu pada malam hari ketika kamu sedang tidur. Akhirnya tidurnya keterusan, enggak bangun-bangun lagi. Bangunnya bukan di dunia, tapi sudah di akhirat sama sudah. Kaget, kok di sini? Ya, rumah saya mana? Fakun musta'iddan, oleh karena itu maka hati-hati. Tidur itu bisa saja Allah Subhanahu wa taala mencabut roh kita ketika kita sedang tidur. Sebab apa? Sebab tidur itu adalah seperti mati. Selanjutnya Imam Ghazali mengatakan fakun musta'idan, oleh karena itu bersiap-siaplah. Fakun musta'idan, bersiap-siaplah liliqaihi, untuk tidur. Untuk menyiapkan tidur. Bagaimana persiapan tidurnya? Bi an tanama ala toharutin, tidur dalam keadaan suci berwudu. Tidur dalam keadaan suci, sudah selesai berwudu. Dan terus sudah telentang, belum merem, masih melek, kentut, atau batal wudunya. Yang sudah punya pasangan, menyentuh pasangannya batal wudunya. Yang masih belum punya pasangan, kasihan deh lo. Gimana kalau seperti itu? Apakah harus wudu lagi? Sudah cukup. Teruskan sampai kira-kira bacaan-bacaan yang dibaca sebelum tidur selesai, baru tidur. Selanjutnya apa? Setelah bersuci, watakuna wasiyatuka maktubatan tahta ra'sika, dan hendaknya wasiyatuka, wasiat kamu, maktubatan, tertulis, tahta ra'sika, di bawah kepala. Artinya sebelum tidur tulis wasiat dulu. Saya punya utang sama fulan, tadi pagi saya cekcok sama fulan, tolong mintakan maaf. Ditulis wasiatnya. Wasiat apa saja? Saya niat mau ngasih fulan ini. Kalau saya mati tolong dikasihkan, tolong disampaikan. Tidak jadi masalah. Silakan wasiat apapun juga, wasiat dituliskan. Permasalahan wasiat sangat urgent sekali. Mengapa? Karena dikatakan dalam sebuah hadis, saya membaca syarah penjelasan dari kitab Bidayatul Hidayah yang berjudul Mirqatul Ubudiyah, karangannya Syekh Nawawi Bantani. Beliau mengatakan dalam syarahnya itu mengatakan
Saking pentingnya wasiat, siapa orang yang tidak berwasiat keburu mati, tidak berwasiat keburu mati. Berarti dia mati dalam keadaan buruk. Jadi dia matinya dalam keadaan buruk. Walhasil wasiat, dan kita harus memiliki wasiat yang kita ketika tidur kita letakkan di bawah kepala kita. Wa takuna wasiyatuka maktubatan tahta ra'sika, dan hendaknya wasiat kamu tertulis di bawah kepala. Wa tanamana taiban minadz-dzunubi mustaghfiran, kemudian kamu tidur taiban dalam keadaan bertobat, ya Allah, aku bertobat atas apa yang telah aku lakukan tadi siang. Tadi siang saya melakukan ini. Wahai muhasabah, tadi siang aku melakukan ini, aku melakukan kesalahan. Aku salah ucap tadi sehingga menyinggung perasaan orang lain. Ya Allah, saya minta maaf, saya bertobat kepada Engkau ya Allah. Saya telah melakukan perbuatan maksiat kepada Engkau ya Allah, aku bertobat. Mustaghfiran, beristighfar. Astagfirullah, astagfirullah. Rasulullah beristighfar berapa kali sehari? Sehari. Ada riwayat mengatakan 70, ada riwayat mengatakan 100 kali. Itu Rasulullah. Kita para pendosa, ya, istighfarnya berapa kali? Alhamdulillah, sholat istighfar. Karena ada juga orang yang sholat setelah sholat langsung kabur, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, langsung keluar. Entah di mana istighfarnya, mungkin istighfar sambil jalan, astagfirullah, 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 ya. Husnuzon saja. Paling tidak kita istighfar setelah selesai sholat 3 kali. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Dikalikan 5, berarti 15 kali. Masih kurang. Rasulullah berapa kali? 70 kali. Atau di satu riwayat dikatakan 100 kali. Itu di luar istighfar setelah sholat. Itu di luar istighfar setelah sholat. Aziman ala alla ta'uda ila maksiatin. Aziman, bertekad, ala alla ta'uda, untuk tidak mengulangi ila maksiatin, untuk tidak mengulangi perbuatan maksiat. Tadi sudah bertobat pada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar dan bertekad untuk tidak mengulangi maksiat yang telah tadi dikerjakan. Walhasil ketika mau tidur, jangan lupa muhasabatun nafsi. Jangan lupa muhasabatun nafsi, introspeksi diri. Tadi dari mulai hari ini, mulai bangun tidur, apa yang telah aku kerjakan hingga aku akan memejamkan mata ini. Dipikirkan, muhasabah. Wa tadzakkar, wa'zim alal khairi, dan tekadlah alal khairi, untuk berbuat baik, li jami'in nas, kepada semua manusia, in ba'atsakallahu ta'ala, apabila Allah membangunkan kamu. Walhasil tadi yang pertama ngapain? Tobat dulu. Setelah itu istighfar. Setelah istighfar, berazam, bertekad tidak mengulangi perbuatan maksiat yang telah diperbuat pada hari itu. Dan kemudian juga bertekad, kalau misalkan nanti Allah kembali membangunkan diriku, maka aku bertekad bulat untuk berbuat baik kepada jami'un nas, kepada seluruh manusia. Wa tadzakkar, dan ingatlah, annaka satutja'u fil lahdi, bahwa kalian, antum, pasti akan diletakkan, pasti akan ditidurkan, pasti akan berbaring filah di liang lahat, pasti akan berbaring di liang lahat. Kadzalika wahidan faridan, demikian itu kalian sendiri, nggak ada yang menemani. Siapa yang menemani? Siapa yang menemani? Tadi sudah, ilmu dan amal. Yang menemani kita hanya ilmu dan amal. Laisa ma'aka illa amaluk, tidak ada yang bersama kamu kecuali amal soleh kamu. Wala tujza illa bisa'yik, dan kalian tidak dibalas kecuali sesuai dengan amal perbuatan kalian. Kalau kita berbuat maksiat, maka balasannya adalah siksa kubur. Kalau kita berbuat baik, maka balasannya adalah nikmat kubur. Itu belum neraka, masih baru siksa kubur sama nikmat kubur, belum neraka, belum surga, karena surga baru ditampakkan saja, sedangkan siksa kubur baru hembusan neraka saja, tapi sakitnya sudah luar biasa. Bahkan ketika waktu saya masih kecil, saya berangkat sekolah pernah lewat kuburan, wakaf, kalau orang saya bilangnya wakaf. Di situ ada batu nisan sudah hitam. Ternyata
dengar cerita dari orang sana, kuburannya semalam meledak katanya. Kok bisa meledak, ada bom pancinya begitu. Teroris kuburannya. Kita juga pernah dengar tetangga yang wafat. Nauzubillah, semoga kita gak termasuk orang yang demikian, gak pernah sholat, gak pernah berbuat baik, gak pernah beribadah. Ketika dikubur bunyi ledakan. Wallahu alam. Wala tastajlibin nauma takallufan. Wala tastajlibin nauma takallufan. Dan janganlah engkau memaksakan tidur bitamhidil furushil wati'ati, dengan membentangkan kasur yang empuk, yang enak. Kalau belum waktunya tidur jangan tidur. Kalau waktunya belum tidur jangan tidur. Fa inna nauma ta'tilul hayah. Mengapa? Karena tidur itu adalah men-switch off-kan hidup. Apa artinya? Memadamkan hidup. Apa ta'til itu? Switch off. Apa itu? Mematikan, ya. Mematikan hidup. Illa idza kanat yaqazatuka wabalan 'alaika. Kecuali kalau meleknya kamu, terjaganya kamu, wabalan 'alaika, menjadi musibah buat kamu. Wah, saya kalau melek ini melakukan sesuatu yang enggak korak-korak ini. Orang lain bisa kena perbuatan zalim saya. Kalau gitu lebih baik tidur. Orang seperti ini lebih baik tidur daripada pembicaraannya, omongannya nyakitin hati orang, terus juga tangannya zalim kepada orang. Orang seperti ini lebih baik tidur. Tapi kalau tidak, ya jangan tidur. Fanaumuka salamatun lidinik. Maka yang demikian itu, tidur kamu berarti menjadi penyelamat agama kamu. Wa'lam, ketahuilah, annal laila wan naharu, bahwa malam dan siang, arba'un wa ishruna sa'atan, berjumlah 24 jam. Siang dan malam berjumlah 24 jam. Fala yakunu naumuka bil-laili wan nahar, maka janganlah kau jadikan tidurmu di waktu siang dan malam aktsaro, lebih min samani saat, dari 8 jam. Berarti berapa tadi jawabannya? 8 jam. Fayakfika in ishta masalan sittina sana. Maka cukup bagi kamu. Misalkan kalau kamu hidup 60 tahun. Kalau kita hidup 60 tahun, misalnya antudoyi amin ha ishrina sana, maka berarti dengan tidur engkau telah menghilangkan, menyia-nyiakan waktu selama 20 tahun. Itu kalau usia 60 tahun. Dengan tidur 8 jam saja berarti sudah kita menyia-nyiakan waktu berapa? 20 tahun. Iya, betul nggak hitungannya? Betul hitungannya? Betul. Atau bingung matematikanya? Tadi Kang siapa tadi? Yang dari Bandung, matematika tuh, jago matematika. Pintar, 1 tambah 1 2, pintar, cerdas. Fayafika in istama salan sittina sanatan an tudayyi amin ha ishrina sanah wa huwa thuluts umrik. Dan yang demikian itu berarti sepertiga umur kamu hilang untuk apa? Untuk tidur. Sepertiga umur untuk tidur saja. Sepertiga umur untuk tidur. Wa idda indan naum siwa kaka wa tahuruka. Dan siapkah ketika akan tidur, siapkan siwa kaka, siwak, sikat gigi. Ya, jangan lupa sikat gigi. Sebab kalau sikat giginya bangun tidur, percuma saja, mulut sudah baunya sudah bau bangkai sudah. Kadang-kadang orang sikat giginya setelah bangun tidur, padahal mulut sudah bau ya. Akhirnya nggak bisa hilang baunya. Kemudian yang sebelah lagi sholat berjamaah, Bismillahirrahmanirrahim, tutup hidung akhirnya. Walhasil sikat giginya sebelum tidur. Wa tahuroka, dan begitu juga bersucinya kamu sebelum tidur. Wa'zim ala qiyamil lail, dan bertekadlah untuk melaksanakan qiyamul lail, untuk bangun malam. Au ala qiyam qabla subhi, atau bangun sebelum waktu subuh. Bangun sebelum waktu subuh. Faraqatani fi jawfil laili kanzun min kunuzil birri. Maka 2 rakaat pada tengah malam yang dikerjakan, kanzun adalah simpanan, min kunuzil birri, daripada simpanan-simpanan kebaikan. Dalam ayat Al-Qur'annya dikatakan wa minal laili fatahajjad
bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Wa minal lail, dan daripada sebagian malam, fatahajjat bihi, maka bertahajudlah, nafilatan lak, sebagai amal sunnah kalian. Asa ayyakuna, barangkali dengan amal kamu istiqomah dengan melaksanakan 2 rakaat saja setiap malam, ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda, engkau akan diutus dengan derajat yang terpuji. Artinya engkau diutus, kau dibangkitkan dari kubur, termasuk orang-orang yang dibangkitkan dalam keadaan baik. Insya Allah, semoga kita termasuk orang-orang yang dibangkitkan dalam keadaan baik. Amin ya rabbal alamin. Fastakfir min kunuzika liyaumi faqrik, oleh karena itu maka perbanyaklah simpanan kamu liyaumi faqrik, untuk menghadapi hari di mana kamu akan jatuh miskin. Kok bisa Imam Ghazali mengatakan liyaumi faqrik, untuk hari di mana kamu miskin, fakir. Maksudnya apa? Sebab tadi kita bahas bahwasanya usia kita adalah modal kita. Kalau kita tidak mempergunakan modal ini dengan sebaik-baiknya, maka kita termasuk orang yang merugi. Oleh karena itu, apabila kita tidak dapat memanfaatkan waktu kita dibangkitkan dalam keadaan fakir. Amal perbuatan kita, amal soleh kita cuma sedikit, sehingga balasan yang kita dapat dari Allah berupa nikmat surga juga sedikit. Namun apabila amal soleh kita banyak, maka nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala juga banyak. Faraqatani fi jawfil laili kanzun min kunuzil birri fastakthir min kunuzika liyaumi faqrik falan tughni anka kunuzud dunya, maka tidak akan mencukupi dari kalian simpanan-simpanan dunia. Simpanannya enggak akan cukup. Idza mitta, apabila kamu mati, yang kamu simpan di dunia enggak akan bisa membantu untuk kehidupan di akhirat. Apakah uang yang kita miliki di rekening tabungan kita akan mengamalkan kita? Tidak, kecuali yang sudah disedekahkan. Waqul inda naumika, dan ucapkanlah ketika akan tidur. Apa doanya? Bismika Rabbi wada'tu jambi. Ini versinya Imam Al-Ghazali. Yang dibaca dulu, nanti tidur. Saya cuma bacakan kitabnya saja. Bismika Rabbi wada'tu jambi. Bismika, dengan nama Engkau ya Allah, wada'tu jambi, aku letakkan, aku baringkan tubuh aku. Wa bismika arfa'uhu, dan dengan namamu ya Allah, arfa'uhu, aku mengangkat tubuhku. Faghfir li dzambi, maka ampunilah dosa-dosaku. Allahumma, ya Allah, qini, lindungilah aku, jagalah aku, azabaka, dari azabmu ya Allah, yauma tab'atsu ibadak, pada saat Engkau membangkitkan hamba-hamba Engkau ya Allah. Allahumma bismika ahya wa amut, Allahumma ya Allah, bismika, dengan nama Engkau, ahya, aku hidup, wa amut, dan aku mati. Wa a'udzubika, dan aku berlindung kepada Engkau ya Allah. Allahumma ya Allah, min syarri kulli syarr, dari keburukan segala keburukan, wa min syarri kulli dabbah, dan dari keburukan semua hewan yang melata, anta akhidum binasiyatiha, yang Engkau memegang, yang Engkau mengendalikan mereka. Inna rabbi ala siratim mustaqim, sesungguhnya Tuhanku ala siratim mustaqim, berada di jalan yang lurus. Selanjutnya doa-doa saya bacakan saja ya. Allahumma antal awwal falaysa qablaka syai', wa antal akhir falaysa ba'daka syai', wa antal zahir falaysa fawqaka syai', wa antal batin falaysa dunaka syai'. Iqdi anni daina wa aghnini minal faqri. Allahumma anta khalaqta nafsi wa anta tatawaffaha, laka mamatuha wa mahyaha, in amattaha faghfir laha, wa in ahyaitaha fahfadhha bima tahfazu bihi ibadaka salihin. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma aiqizni fi ahabbis sa'ati ilaik, wasta'milni bi ahabbil a'mali ilaik, hatta tuqarribani ilaika zulfa wa tub'idani an sakhatika bu'da. As'aluka fatu'tiyani wa astaghfiruka fataghfirli
wa a'udzubika fatastajibuli. Nah, tidur. Doa tidur tadi itu. Gak ada yang ngantuk. Oh, bagus. Itu makro. Kemudian setelah baca doa tidur, biasanya kita cuma baca sekedar Bismika Allahumma ahya wa amut. Ada juga riwayat hadis macam-macam, riwayat hadisnya, riwayat doa sebelum tidur macam-macam. Ada juga Allahumma inni amutu wa ahya. Allahumma inni amutu wa ahya. Dan ketika kami di pujon, Habib Ihya lebih suka memilih riwayat yang Allahumma inni Bismika Allahumma inni amutu wa ahya. Bismika dengan nama Engkau ya Allah, ini sesungguhnya aku amutu akan mati. Akan mati dalam artian tidur. Wa ahya dan akan kembali dihidupkan lagi, bangun tidur. Artinya tidur terus bangun. Tapi kalau Allahumma ahya wa amut, ya Allah, aku sekarang hidup dan nanti mati. Paham maksud saya? Paham maksud saya? Habib Ihya suka lebih senang menggunakan Allahumma inni amutu wa ahya, ya Allah. Bismika Allahumma inni amutu wa ahya, ya Allah, ini amutu aku akan mati wa ahya dan akan hidup. Jadi mati dulu, tidur, bangun lagi ya. Sedangkan riwayat yang lain Allahumma bismika Allahumma ahya wa amut, ya Allah aku sekarang hidup, wa amut dan akan mati. Hidup lagi enggak? Pilih yang mana? Kemudian setelah itu, setelah baca doa, itu makro. Kemudian bacalah. Baca apa? Ayat al-kursi. Baca ayat kursi. Allahu la ilaha illahu wal hayyul qayyum. Terus sampai selesai. Setelah ayat kursi, ada lanjutannya lagi. Apa itu? Wa amanar rasulu. Baca amanar rasulu bima unzila ilaihi irrabihi, terus sampai akhir surah Al-Baqarah. Wal Ikhlas, kemudian baca surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad sampai selesai. Wal Muawwidzatain, surah Qul a'udzu birabbil falaq sama surah Qul a'udzu birabbin nas. Wa surah Tabarak, kemudian juga membaca surah Tabarak. Yang pertama ayat kursi, dilanjutkan dengan Amanar Rasul sampai akhir surah Al-Baqarah. Kemudian Al-Ikhlas, Muawwidzatain, dan surah Al-Mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian wal ya'khudhkan naumu wa anta ala dzikrillah. Kemudian kamu tidur. Wa anta ala dzikrillah, dan kau dalam keadaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ala thaharah, dan dalam keadaan suci. Tadi setelah selesai baca ayat kursi, lanjutkan Amanar Rasul. Kemudian Qul huwallah, kemudian Muawwidzatain, kemudian Al-Mulk, kemudian zikir. Pasti ngantuk. Pasti ngantuk. Kalaupun nggak bisa tidur pasti ngantuk. Faman fa'ala dzalik. Siapa orang yang mengerjakan demikian, urija biruhihi. Dia akan dinaikkan dengan ruhnya. Ruhnya akan naik ilal arsy, ke atas arash, ke arash. Ruhnya akan naik ke arash. Wa kutiba, dan akan dicatat musollian, sebagai orang yang sholat, ila an tastayqizo, sampai dia bangun. Jadi apa urutannya? Ayat kursi, Amanar Rasul, terus Al-Ikhlas, terus Muawwidzatain, terus Al-Mulk. Ada lagi yang menambahkan baca surah Alif Lam Mim Sajdah. Baca surah Alif Lam Mim Sajdah. Faiza staiqazta, apabila kamu bangun tidur, farji ila ma arraftuka awalan, maka kembalilah sebagaimana yang telah aku jelaskan kemarin-kemarin, kata Imam Al-Ghazali. Karena kita sudah bahas kemarin apa yang dikerjakan ketika bangun tidur, sudah ya, adab yang dikerjakan ketika bangun tidur. Oleh karena itu Imam Al-Ghazali mengatakan, ketika bangun tidur maka kerjakanlah seperti yang sudah aku jelaskan sebelumnya. Wadawim ada tertib, dan berusahalah untuk terus seperti yang aku ajarkan ini. Baqiyat umrik, sisa umur kamu. Imam Ghazali sudah mengajarkan kepada kita apa yang harus kita kerjakan dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Dan semuanya ini adalah tuntunan syariat Islam.
bukan tuntunannya Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali hanya merangkumkan saja. Imam Al-Ghazali hanya merangkumkan saja. Sedangkan semuanya sudah ada dasarnya. Apa yang dikerjakan setelah bangun tidur sampai tidur lagi. Kata Imam Ghazali, wadawim ala hadza. Istiqomahlah, teruslah dalam keadaan seperti yang sudah aku ajarkan tadi. Baqiyatu umrik, pada sisa umur kamu. Fa in syaqqat alaikal mudawamah. Kalau susah untuk mendawamkan, melazimkan, mengistiqomahkan, fasbir, maka sabar. Artinya sabar apa? Oh, kayaknya berat banget ini, susah banget. Bangun malam susah, wiritan juga susah, artinya berat. Kata Imam Ghazali, fasbir, sabar. Artinya sabar bukan ditinggalkan, sabar tetap dilakukan. Walaupun mungkin pertamanya niatnya alah, yang penting asal ngoceh aja, baca Al-Quran hadat, yang penting asal ngoceh aja, sudahlah, mau pikirannya kemana-mana, yang penting ikut duduk di majelis Al-Quran hadat, walaupun cuma mingkem doang, ganteng-gantengan ya, mingkem aja. Yang lainnya sibuk dengan baca amanar Rasulullah dia cuma diam saja, mingkem, paling ganteng sendiri ya. Terus kan gak jadi masalah, karena ini perlu pembiasaan. Sebab kalau sudah biasa maka akan terbiasa, akan jadi nikmat. Tapi kalau tidak dibiasakan, sudah menolak keluar, nggak mau apa, capek. Walhasil, kata Imam Ghazali, fasbir sabrul marid, sabarlah sebagaimana sabarnya orang yang sakit, ala mararatid dawa, ketika minum obat. Obat itu pahit. Begitu pula orang sakit ketika minum obat terasa pahitnya. Begitu juga orang yang zikir, orang yang mengamalkan amalan-amalan yang tadi sudah diajarkan oleh Imam Ghazali, mungkin pertamanya berat, sulit, tapi tetap jalankan apa adanya. Walaupun langkah berat, tetap hadir di majlis ilmu, hadir di majlis zikir. Insya Allah nanti lama-kelamaan akan terbiasa dan akan terasa nikmatnya. Insya Allah. Fasbir sabrul maridi ala mararati dawa'i intizaran li shifa. Wa tafakkar fi qisari umrik, dan berfikirlah fi qisari umrik, pendeknya usia kamu. Berfikirlah pendeknya usia kamu. Wa in ishta masalan mi'ata sana. Kalau seandainya kamu hidup 100 tahun, fahiya qalilatun, maka 100 tahun itu adalah sedikit. Bil idhofah ila muqamika fid daril akhirah, kalau dibandingkan dengan kelak kehidupan kamu di negeri akhirat. 100 tahun sudah tua banget, sudah hampir tumbuh nanduknya ya. Itu sudah kelamaan, sudah 100 tahun. Mau 100 tahun? Mau 200 tahun, 200 tahun mau. Kalau Khairil Anwar pengen 1000 tahun ya. Tapi ternyata dia meninggal usia 20-an ya, Khairil Anwar. Aku ingin hidup 1000 tahun, tapi ternyata dia wafat, dia meninggal usia 20 tahunan, masih muda. Tahu kan Khairil Anwar yang punya puisi aku. Wa in ishtama salan mi atasana. Kalaupun kamu hidup 100 tahun, fahiya qalilah, maka sesungguhnya 100 tahun itu adalah sedikit. Bil idhofah ila maqamika fid daril akhirah, kalau dibandingkan dengan kehidupan kamu kelak di negeri akhirat. Wahyi awadul abad, karena hidup di akhirat adalah selamanya. Apa yang kita kerjakan pada saat usia kita yang pendek itu, maka balasannya akan selamanya. Dampaknya akan luar biasa sekali. Dampaknya akan sangat luar biasa sekali. Wa ta'ammal annaka kaifa tatahammal al-masyaqqata wa dhulla fi talabid dunya syahran aw sanatan raja'a an tastariha biha 20 sanah masalan. Pikirkan, annaka kaifa tatahammal, bagaimana kamu mampu untuk bertahan, menahan apa? Menahan kesakitan, menahan siksaan, menahan walhasil beban-beban berat fi talabid dunya, dalam mencari dunia. Dalam mencari dunia kita berusaha sekali. Kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Ya, apa istilahnya? Apa istilahnya? Kepala jadi kaki, tulang apa istilahnya? Ya asal begitulah. Banting tulang dibanting-banting ya. Banting tulang untuk mencari kehidupan dunia. Kamu bisa bertahan. Kamu bisa
bertahan. Tapi untuk duduk di majelis ilmu, capek punggung, disilat terus, kaki udah gak betah aja gara-gara terus pengen selonjoran aja ya. Tahamal, sabar, tahan. Demi apa? Demi kehidupan yang kekal di akhirat. Dunia saja kamu bela-belain untuk mencarinya. Masa ngaji cuma 1 jam 2 jam nggak dibela-belain? Padahal ini umur yang bermanfaat untuk kehidupan kelak di akhirat. Fakaifa la tatahammal? Lantas bagaimana kamu kok nggak mau bertahan, nggak mau sabar? Zalika ayyaman qalail. Hari-hari yang sedikit itu roja al-istirahah abadul abad. Padahal kamu akan beristirahat selamanya. Kamu akan setelah kita capek sekarang sebentar, seminggu cuma 2 jam. Seminggu cuma 2 jam di sini, insya Allah 2 jam dari mulai maghrib sampai jam setengah 9 ya. 2 jam atau 2,5 jam di Sentul berapa jam? Dari jam setengah 3 sampai jam 4 berarti berapa jam? 6 jam kurang lebih. Bertahanlah, tahan sedikit 6 jam. Demi untuk apa? Istirahat kita yang enak kelak di akhirat selamanya kita akan enak. Wala tutawil amalak, dan jangan panjang angan-angan. Jangan panjang angan-angan. Fayathqula 'alaika amaluk, maka kamu akan berat untuk mengamalkan apa yang kamu angan-angankan. Realistis saja, apa yang kamu akan kerjakan hari ini apa bisa dikerjakan, walhasil tidak terlalu muluk-muluk. Kira-kira yang sekiranya bisa dikerjakan dan mampu untuk kita kerjakan, itu dikerjakan. Wa qadir qurbal maut, dan perkirakanlah kamu ini telah mati, telah dekat dengan kematian. Pikirkan, kamu telah dekat dengan kematian. Artinya apa? Kalau kita sudah berpikir dekat dengan kematian, maka kita akan melakukan perbuatan yang prioritas. Apa yang perlu kita lakukan dahulu? Besok mati. Sekarang aku harus mengerjakan ini nih supaya bisa matinya husnul khotimah. Jadi prioritas kalau kita memikirkan ajal sudah dekat. Waqul fi nafsik, dan ucapkanlah dalam diri kamu, inni atahammal al-masyaqqatal yaum, aku akan berusaha untuk bertahan ngaji pada hari ini. Terus ngaji, ngantuk dimulai ngantuk. Ambil batang korek api sini terus ini. Jangan seperti bohong, penipu, kacamatanya hitam, digambar mata lagi melek ya. Walhasil tahan sedikit, tahan. Waqul fi nafsika inni atahammal qatal yaum, katakanlah pada dirimu, insyaallah aku bisa. Harus dipaksa, harus dipaksa. Fal'ali amutul laila, mungkin barangkali aku mati malam ini, enggak ada yang tahu. Gak ada yang tahu kita mati malam ini atau kapan, Allah alam, gak ada yang tahu. Wa asbirul laila fala'ali amutu ghadan, dan aku akan sabar pada malam ini. Malam ini aku akan sabar untuk melaksanakan sholat tahajud, untuk membaca wirid-wirid, zikir-zikir. Pastikan ya zikiran. Jam berapa mulainya? Sebelum subuh 10 menit. Alhamdulillah di pondok, masya Allah di pondok Probati tiap malam yang mulai ya terus membaca wirid-wirid, walaupun sambil ngantuk-ngantuk, paksakan, tetap dipaksakan. Wa asbirul laila, dan aku sabar pada malam ini, fala ali yang mutu, dan mungkin barangkali besok aku mati, nggak ada yang tahu. Fa innal mauta la yahjumu fi waqtin makhsus, karena sungguhnya mati itu nggak akan menyerang pada waktu tertentu, nggak bisa kita pikirkan, artinya mati itu kapan saja bisa datang. Pak, aku sekarang masih sehat, paling nanti matinya umur 63. Nggak bisa. Ada orang yang sehat, tiba-tiba dicium bemo, mati. Wahalin mahsusin, wasinna mahsusin, begitu juga mati nggak kenal usia, mati nggak kenal dia itu sakit atau sehat. Kalau sudah waktunya mati ya mati. Fala budda min hujumihi, maka kamu harus berusaha dengan sekuat tenaga untuk sabar dalam melakukan amal-amal yang baik. Fal istidadu lahu aula, maka mempersiapkan untuk kematian aula lebih utama minal istidad di dunia daripada mempersiapkan dunia. Wa anta ta'lam, dan engkau tahu annaka la tabqa, bahwasanya engkau tidak akan kekal
fiha di dunia. Dan kau tahu bahwasanya kau nggak akan kekal di dunia. Lantas apa yang harus kita kerjakan kalau bukan amalan-amalan yang bisa mendatangkan pahala? Illa muddatan yasiratan, kecuali kamu akan hidup sebentar saja di dunia. Wala allahu lam yabqa min ajalika illa yamun wahid, dan barangkali ajal kamu tidak akan tersisa kecuali satu hari saja. Au nafasun wahid, atau mungkin satu nafas saja, tinggal satu nafas usia kamu. Oleh karena itu, faqaddir hadza fi qalbika kulla yawm, maka pikirkanlah hal semacam ini, pikirkanlah pada dirimu setiap hari. Pikirkanlah pada dirimu setiap hari. Wa kallif nafsak, dan paksa diri kamu untuk apa? As-sabra, untuk sabar, ala ta'atillah, melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yauman fa yauman, setahap demi setahap, sehari demi sehari. Sabar kita mau melakukan ketaatan, terkadang kita capek. Ya, terkadang kita capek, terkadang kita bosan. Tapi itu harus dipaksakan. Tanpa dipaksa kita nggak akan bisa. Harus dipaksakan. Fa innaka law qaddartal baqa'a 50 sana. Sesungguhnya engkau, kalau kau perkirakan saja engkau hidup 50 tahun. Kau hidup 50 tahun lagi. Wa alzamtaha sabra, dan kamu melazimkan sabar, kamu berusaha untuk sabar ala ta'atillahi ta'ala, untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nafarat wastas'abat alaika, maka kamu akan berat melaksanakannya. Artinya, jangan kamu pikirkan hidup kamu masih 50 tahun lagi. Oh, sekarang umur saya 20. Biasanya manusia itu matinya umur 60, berarti kurang 40 tahun lagi. Sudahlah, nanti saja saya kerjakannya. Nanti aja belajarnya, nanti aja ngajinya, masih ada waktu 40 tahun lagi. Masih ada 40 tahun lagi. Kalau seperti ini namanya taswif. Dan taswif itu nanti aja. Itu datangnya dari setan, bisikan setan. Nanti aja gampang itu, udah sekarang tidur dulu. Nanti aja itu udah sekarang pemain dulu. Itu nanti aja. Itu namanya taswif. Datangnya dari bisikan setan yang tidak senang kalau setan itu kita berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa in fa'alta dzalik farihta indal mauti farhan la akhir lahu. Kalau kamu melakukan yang demikian, sabar menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yang akan kita dapatkan adalah farihta, kebahagiaan. Engkau akan bahagia indal mauti, ketika mati kamu. Ketika mati kamu akan bahagia. Farhan la akhir lahu, kebahagiaan yang tidak akan ada akhirnya. Intinya kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Wa in sawafta, tapi kalau kamu nanti watasahalta, dan gampangin, gampang ini mah, nanti gampang. Besok juga masih ada. Besok malam juga sudah selesai Piala Dunia ya. Habis Piala Dunia aja, dikiranya dilanjutkan. Nanti. Watasahalta, dan gampangin. Ja'akal mautu, lantas tiba-tiba mati datang menjemput. Padahal dalam keadaan ghaflah, dalam keadaan lalai. Nauzubillah. Semoga kita bukan termasuk orang yang demikian ya. Tapi susah kayaknya ya. Susah banget ya. Karena kita sudah kebiasaan ghaflah, sudah kebiasaan lalai. Senangannya main ya. Sebelum tidur lihat YouTube dulu sampai ketiduran. Sampai ngantuk-ngantuk, atau mungkin HP yang jatuh. Nggak ada yang gitu ya, di sini nggak ada bedanya maksudnya. Fa in fa'alta dzalik farihta indal mauti farhan la akhir lahu, wa in sawafta wa tasahalta ja'akal mautu fi waqtin la tahtasibuhu. Kalau kamu gampangin dan nanti, maka tiba-tiba maut datang menjemput pada waktu yang tidak kamu perkirakan. Tiba-tiba waktu datang. Lagi main game, pegel di sininya, nyambung ke leher, yang kayak beritanya orang Korea main game 24 jam. Ya, ada beritanya kan ya. Nanti dibangkitkan di akhirat jadi gamers ya.
wa tahassarta tahassuran la akhir lahu. Kalau demikian, maka apa yang didapat? Tahassarta, kamu akan merugi. Tahassuran, kerugian, la akhir lahu, yang tidak ada akhirnya. Kamu akan rugi dengan kerugian yang tidak ada akhirnya. Wa inda sobah, dan ketika pagi hari dibangkitkan, yuhmidul qaumus sura. Kalau kalian tadi malamnya atau ketika tidur melakukan apa yang diwasiatkan oleh Imam Al-Ghazali, maka ketika pagi harinya kamu akan berbahagia. Wa indal mauti, begitu juga ketika kamu mati, yatikal khabarul yakin, maka datang khabar yakin dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, wala ta'lamunna naba'ahu ba'da hin. Ayat ini menjelaskan tentang bagaimana bahagianya orang yang mati dalam keadaan husnul khotimah. Semoga kita termasuk orang yang mati dalam keadaan husnul khotimah. Wa iz arsyadnaka ila tartibil awrad. Dan tadi sudah kami jelaskan kepada engkau, kepada kamu, ila tartibil awrad, untuk menyusun rangkaian acara tiap hari. Menyusun apa? Kegiatan aktivitas sehari-hari apa saja. Tadi sudah dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali. Falnazkur, kemudian setelah ini kata Imam Al-Ghazali, falnazkur, akan kami sebutkan, akan kami jelaskan, laka, untuk kamu, kaifiyatas sholati wa saum, tata cara sholat, wa saum, dan tata cara puasa, wa adabahuma, dan adab sholat dan puasa, wa adabal imamah, dan adab menjadi imam, wal qudwah wal jum'ah, dan adab menjadi qudwah, tuntunan, wal jum'ah, dan adab melaksanakan sholat Jumat. Insyaallah minggu akan datang kita akan masuk pada bahasan adabus sholah, adab-adab sholat. Dari mulai apa yang harus kita kerjakan ketika akan sholat, dan bagaimana tata cara takbiratul ihram yang benar, bagaimana tata cara ruku yang benar, bagaimana tata cara sujud yang benar, dan lain sebagainya. Insyaallah akan kita bahas. Bukan minggu akan datang, besok ya. Besok pagi insyaallah. Besok pagi. Pembahasan dan tidur sampai sekian dulu. Ada yang mau tanyakan? Berarti tidurnya nggak nungguin ya? Tidurnya gimana tadi? Tidurnya menghadap kiblat, miring sebelah kanan. Kalau telentang gimana telentang? Tengkurap. Berarti nggak boleh gitu? Boleh, silakan saja. Tapi sunnah Rasulnya tidur menghadap kiblat, miring ke arah sebelah kanan. Sebab kalau yang sebelah kiri, jantung akan kejepit. Gimana, ada yang pertanyaan? Nah itu Ustaz, kan banyak di internet itu screening, apalagi pejuang subuh kayak gitu ya, suka mengenai 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik dari Ya. isinya. Betul. Itu hadis itu. Itu yang dimaksud 2 rakaat itu spesifiknya sholat apa? Qobliyah. Sunnah qobliyah subuh. Rakaatani qabla subhi khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh, sunnah qobliyah sebelum subuh, khairun, lebih baik daripada dunia seisinya. Kira-kira apa isinya dunia? Di Papua emas begitu banyaknya. Ya. Itu masih kalah baik sama 2 rakaat sebelum subuh. Bahkan ada yang menafsirkan, ada yang menakwili, ada yang memahami, berarti kekayaan dunia itu tidak seberapa dibandingkan dengan sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Apabila kamu ingin menjadi orang yang paling kaya, maka jangan tinggalkan 2 rakaat sebelum subuh. Oleh karena itu para ulama jelas-jelas sangat memperhatikan 2 rakaat sebelum subuh. Bahkan apabila kita belum sempat mengerjakannya, bukan karena lalai, tapi karena tidak ada kesempatan waktunya. Misalkan kita bangun tidur kesiangan, bangunnya sudah azan. Tiba-tiba setelah bersih-bersih diri, berwudu dan hadir ke masjid, ternyata masjidnya sudah melaksanakan sholat subuh. Lantas apakah kita harus sholat sunnah 2 rakaat dulu? Ya enggak, kita langsung ikut sholat subuh berjamaah. Tapi di sini tapinya. Semua rawatib, sholat sunnah rawatib yang sifatnya muakkadah, sekali lagi, sholat sunnah rawatib yang sifatnya muakkadah bisa diqodho di waktu setelahnya.
sholat sunnah rawatib yang sifatnya muakkadah. Karena sifat sholat sunnah rawatib ada yang muakkadah dan ada yang ghair muakkadah. Yang muakkadah boleh diqadha apabila ketinggalan. Misalkan sholat subuh tadi, sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh, itu sifatnya adalah muakkadah. Oleh karena itu apabila terlambat, orang-orang sudah pada sholat di masjid, kita langsung ikut sholat menjadi makmum masbuk di masjid. Setelah salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, kitanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita sholat 2 rakaat, mengqadha sholat sunnah qabliyah yang tadi belum kita kerjakan. Itu kalau memang dalam keadaan yang demikian itu. Tapi kalau dalam keadaan sudah bangun tidur, ada waktu untuk mengerjakan sholat sunnah, tapi ternyata santai-santai, mungkin sibuk dengan HP-nya, mungkin balas chatting mungkin ya, subuh chattingan sama siapa nggak tahu. Mungkin di belahan dunia lain masih terang ya, di Rusia masih terang, chattingan gimana kabar. Walhasil akhirnya nggak sempat melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Sudah seperti ini, dia menyia-nyiakan waktu. Begitu juga sholat sunnah qabliyah muakkadah sebelum zuhur, sebelum asar, sebelum maghrib. Ada sholat sunnah qabliyah muakkadah sebelum maghrib. Sholat sunnah muakkadah pada waktu maghrib adalah ba'diyahnya ya, bukan qabliyahnya. Begitu juga setelah isya ba'diyahnya. Wallahu alam. Jadi kalau ada yang ketinggalan, saking pentingnya sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh, boleh. Para ulama membolehkan untuk mengqadha. Padahal kan setelah sholat subuh tidak ada sholat lagi, pengecualian. Saking pentingnya sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh, atau sholat sunnah fajar, dikatakan sholat sunnah fajar. Jadi jangan sampai ketinggalan. Alhamdulillah kita hidup di pondok. Jadi kalau hidup di pondok itu orang-orang ngerti semua. Ketika kadang bangun terlambat, sholat subuh, sholat 2 rakaat, ngerti semuanya, nggak apa-apa. Tapi ketika di masyarakat awam, loh kan nggak boleh sholat sunnah 2 rakaat setelah subuh. Ini apa ini? Sholat apa ini? Haram, neraka. Ya. Ya, hati-hati kalau di tempat orang-orang awam, hati-hati. Hati-hatinya bukan karena jangan mentang-mentang kita sudah tahu atas kita praktekkan, tidak. Jangan sampai menimbulkan fitnah di masyarakat. Mereka nggak tahu, nanti mereka malah heboh dengan apa yang kita kerjakan karena ketidaktahuan mereka. Lagi mau tanya kan? Masih lama waktunya karena pembahasannya cuma sedikit aja, ada tidur. Iya. Kalau tadi yang bilang nanti itu jadi kan selama ini kan Mas D kan ngajarin kita untuk tanpa nanti. Berarti ada dalil hadis yang soalnya. Oh jelas. Bahkan dalam praktek tasawuf itu sudah jelas. Itu adalah bisikan dari setan. Taswif nanti aja lah, nanti gampang ini mah, nanti juga bisa, ntar aja lagi ya. Itu sudah, itu disebut dengan taswif. Hadisnya apa sih lupa? Taswif. Sin wau ya fa, taswif. Dari saufa, taswif. Taswif itu yang nanti aja lah nanti. Berarti kalau itu namanya bisikan setan. Kalau nantinya seperti tadi yang saya gambarkan sebelum kita ngaji ini. Jadi tadi kita asar ngaji, waktu azan tiba, nanti aja lah sholatnya, sekarang masih ngaji. Itu namanya bukan taswif. Karena setan malah lebih takut ketika kita mengkaji ilmu. Setan lebih gampang goda orang yang ahli ibadah daripada orang berilmu. Orang ahli ibadah, walaupun ibadahnya setekun-tekunnya, khusyuknya, tapi kalau nggak punya ilmu, gampang digoda sama setan. Nggak ngerti hukum, akhirnya, wah ini boleh apa enggak ya? Karena dia nggak ngerti hukum, boleh, padahal nggak boleh. Tapi kalau orang belajar ilmu, sudah pasti
ilmu yang pelajari halal dan haram, ilmu yang bisa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, itu sudah paling ditakuti oleh setan. Oleh karena itu, dalam sebuah hadis, fadlul alim alal abid ka fadlul qamar ala sa'iril kawakib. Keutamaan orang alim, orang yang belajar, orang yang mengetahui, punya ilmu, kafadlul perbandingannya dengan orang yang ahli ibadah, kafadlul qamar, seperti perumpamaan keutamaan qamar, bulan, ala sa'iril kawakib. Bandingannya dengan jutaan bintang yang ada di langit. Jutaan bintang di langit apakah mampu untuk menyamai terangnya bulan saat bulan purnama? Jelas tidak. Walaupun jutaan di langit, tapi tidak bisa menyaingi terangnya bulan purnama. Itu perbandingan orang alim dan ahli ibadah. Lagi tanya? Kalau meninggalnya pada saat tidur itu termasuk meninggal husnul khotimah atau bukan? Ya, tadi dilihat ketika dia tidur ngapain dulu? Dia berwudu atau Dia berwudu atau enggak? Dia baca bacaan tadi itu, baca ayat kursi, baca amanah rasul, baca kulhu, baca muawwidzatain, baca surah al-mulk. Ada juga mengatakan surah sajidah, atau paling enggak baca niat doa tidur, bismika Allahumma ini amutu wa ahya, atau bismika Allahumma amutu Allahumma ini ahya wa amut. Pilih yang mana? Kalau saya Allahumma ini amutu wa ahya, lebih pilih yang itu supaya nggak kaget bangun-bangun alhamdulillah masih di dunia. Bukan berarti takut mati, bukan, karena terkadang itu yang disebut dengan mautu faj'ah, mati mendadak. Disebut dengan mati mendadak, tiba-tiba bablas, ya, keterusan tidurnya. Walhasil, kalau ada orang mati dalam keadaan tidur, apakah dia husnul khotimah atau husnul khotimah dilihat tidur sebelumnya? Apakah dalam keadaan suci, apakah dalam keadaan ibadah, berzikir, atau dalam keadaan ghaflah, lalai? Dilihat keadaan sebelumnya. Namun kita nggak bisa menghukumi seorang itu apakah husnul khotimah atau su'ul khotimah. Jangan-jangan orang yang mati kecebur got lagi mabuk, jangan itu dia mati dalam keadaan husnul khotimah. Mengapa? Mungkin tiba-tiba dia bertobat ketika lagi mabuk, mungkin dia tobat, ingat pada Subhanahu wa taala, dia nyungsep ke got, selokan dalamnya 10 meter, mati langsung. Siapa tahu itu jadi amal, itu jadi penyebab dia mati dalam keadaan husnul khotimah. Oleh karena itu kita nggak boleh mengklaim ada orang yang matinya begini, ada orang yang matinya begitu. Ini su'ul khotimah, ini husnul khotimah. Kita doakan semua yang mati. Kalau dia orang Islam, maka kewajiban kita kalau dia mati, ya kita sebagai orang Islam, kewajiban kita mengurus jenazahnya. Karena mengurus jenazah hukumnya adalah fardu kifayah. Dan apabila kita mengiringi jenazahnya dari mulai sholat sampai ke kuburannya, pahalanya sangat luar biasa sekali buat kita. Siapapun orangnya, yang penting dia beragama Islam. Yang penting dia beragama Islam. Itu saja yang penting. Bagaimana tanyakan? Ini ketiduran di majelis Terus mati. mati gitu juga. Insya Allah husnul khotimah, insya Allah. Sebab dia dalam keadaan ilmu. Sebab di dalam sebuah majelis itu jelas malaikat yang ikut menuntut ilmu. Innal malaikata la tad'u ajnihataha li talibil ilmi ridon bima yatlubuhu. Sesungguhnya para malaikat apa tadi? La tad'u, meletakkan ajnihataha, sayap-sayapnya. Para malaikat meletakkan sayap-sayapnya. Untuk siapa? Li talibil ilmi, untuk orang yang mencari ilmu. Ridon, sebab senang sama orang yang mencari ilmu. Oleh karena itu majelis ilmu apa? Yang hadir malaikat. Wah, berarti malaikat Israel ada di sini. Malaikat Israel kan? Malaikat pencabutnya apa? Malaikat rahmah, maksudnya adalah malaikat rahmah. Malaikat Israel insya Allah masih jauh di sana ya. Masih jauh di sana. Kita sudah rindu dengan malaikat Israel ya. Ada yang tanya lagi? Sudah cukup ya? perihal keluar dari pembahasan yang tadi Jangan jauh-jauh keluarnya tersesat.
setelah ada maghrib perihal menjawab badan dengan audio. Nah kebetulan anak tuh pernah di Yordan beberapa bulan. Nah di Yordan tuh katanya tuh azannya itu audio semua. Dan tetap ditanya kenapa ke keluarganya kenapa audio itu nggak semua orang. Ternyata dulu tuh banyak gitu yang muadzin tapi muadzinnya itu nggak kurang enak gitu didengar sehingga bukannya niat mau sholat tapi mendengar alarmnya itu jadi malas untuk sholat karena suaranya itu nggak enak gitu. Nah, akhirnya disamain gitu. Jadi semua masih di jalan itu lagamnya sama susah jawabnya ini. Mau bilang ahlul bid'ah keterlaluan ya. Walhasil kayak gitu itu apa ya? Ya tasahul, gampangin gampangin urusan agama. Yang namanya muadzin harus ada orang yang muadzin. Buat apa hadis Rasul Muhammad SAW muadzin itu dipanjangkan lehernya? Dalam artian dipanjangkan lehernya berarti ketika kelak di akhirat, oh ini dia muadzin, oh ini dia muadzin, ketahuan. Dulu tukang azan di dunia, terus tiba-tiba di akhirat ada kaset tinggi gitu. Kaset tinggi, wah nih akal tukang azan di dunia. Apakah ada seperti itu? Ya nggak ada seperti itu. Apa hadisnya itu tentang panjangnya leher para muadzin yang azan tanpa dibayar, artinya azan lillahi ta'ala dan dia istiqomah, Allahu Akbar, azan terus, bukan kaset. Karena kalau kaset panjang ya takut nanti orang-orang. Ada kaset masuk surga, kaset kalau sambal mungkin ada di surga sambalnya. Kalau sambal mungkin ada di surga. Ya Allah, nanti kalau di surga ya Allah sampai ini sambal terasi. Bisa nggak? Nggak bisa. Insya Allah lebih enak di surga sambal terasinya ya. Susah jawabannya, susah. Walhasil saya kasih ilustrasi seperti tadi itu saja. Tadi saya menjelaskan bahwasanya leher muadzin itu panjang sebagai tanda kemuliaan bagi orang yang azan. Tidak pernah Rasul menyebutkan kaset panjang berarti kasetnya mulia. Tidak ya. Kaset benda. Kaset itu adalah benda. Wallahu a'lam bishawab, saya nggak tahu. Lagi mau tanyakan? Sudah cukup sekiannya? Jadi saya bukan mohon maaf kalau pernah malam tanah walim al-azin wa wasna ilma. Allahumma inna nas'aluka al-ilma wal amal wa na'udzubika min azali wa zalal. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.